Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video kali ini kita akan belajar tentang Laravel dan Vue.js. Oke, nah sebelum kita mulai, kita tentu perlu mengetahui terlebih dahulu ya, Laravel itu apa dan Vue.js itu apa, gitu loh. Nah, di video ini kita lebih membahas tentang pengenalan basic dan istilah-istilah. Kemudian kita juga akan belajar tentang penanganan masalah ya. Ketika terjadi kira-kira kendala yang paling umum terjadi itu kira-kira solusinya apa gitu. Nah, sedangkan bahan informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini, basic-basic yang teman-teman bisa dapatkan, itu bisa digunakan untuk menjadi bekal untuk menonton video tutorial yang lebih lengkap. Karena biasanya kalau misalkan kita langsung terjun ke video tutorial yang lengkap, nah itu kita harus memiliki bahan dasar dulu. Kalau enggak kita akan keteteran dalam menghadapinya gitu. Ya, dalam memahami informasi-informasi yang ada di video-video tutorial gitu. Oke. Nah, sebelumnya Laravel ya. Laravel dan Vue.js. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi bisa saling bekerja sama gitu. Sebenarnya Laravel itu bisa berdiri sendiri tanpa Vue.js ya. Tapi ketika kita mengkombinasikan antara Laravel dengan Vue.js, maka Laravelnya akan menjadi lebih powerful gitu. Lebih powerful, bisa melakukan lebih banyak hal dengan lebih handal, bisa diklon menjadi banyak dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kenapa Laravel itu perlu dikombinasikan dengan Vue.js. Lantas, apa itu Laravel dan apa itu Vue.js? Okay. Jadi Laravel itu adalah framework yang menggunakan bahasa PHP. Oke, sedangkan Vue.js itu merupakan framework yang menggunakan bahasa JavaScript. Tapi JavaScript yang ada di sisi server. Biasa disebutnya dengan Node.js atau JavaScript runtime atau apapun lah. Kita nggak usah pusingkan status Node.js itu sebenarnya bahasa atau runtime atau apapun. Yang penting Node.js lah gitu. Vue.js ini adalah framework yang menggunakan Node.js, gitu ya. Jadi bahasanya PHP dan Node.js, tapi frameworknya si PHP itu pakai Laravel, Node.js-nya pakai Vue.js. Kenapa harus pakai framework? Kenapa kita nggak bikin aja sendiri semuanya gitu kan? Lah itu ngabisin waktu, gitu loh. Karena banyak hal yang redundansi yang sudah dilakukan berulang-ulang, setiap kali akan mulai project kita lakukan hal yang sama lagi, orang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, kenapa kita nggak pakai cetakan atau template yang sudah umum ada di internet gitu? Nah, itu yang disebut dengan framework. Jadi daripada kita pusing memikirkan hubungan antar file, cara importnya gimana, cara koneksi ke database-nya gimana, kemudian cara menggunakan library orang lain gimana, mending kita pakai sebuah codingan, sebuah kumpulan codingan yang sudah merangkum itu semua, sehingga kita bisa fokus ke model bisnis kita. Kita bisa fokus ke codingan utama kita. Nah, itu yang disebut dengan framework. Gitu loh. Jadi kalau kita ngoding pakai PHP, daripada kita buat semua dari awal, kita pakai framework. Frameworknya namanya Laravel. Gitu ya. Selain Laravel ada nggak? Ada. Ada CodingNighter, ada WordPress, macam-macam gitu. Tapi di sini kita akan pakai Laravel dengan berbagai macam keunggulannya. Soal kelebihan dan kekurangan Laravel pasti teman-teman bisa cari sendiri. Kalau teman-teman bisa menemukan video ini, berarti teman-teman sudah punya interest terlebih dahulu ke Laravel dan punya cukup alasan untuk mengapa ingin belajar Laravel. Gitu. Begitupun dengan Vue.js, ya. Vue.js itu bahasanya Node.js ya, bahasanya JavaScript yang di sisi server ya. Nah, tapi daripada kita buat semuanya dari awal, kita bikin pengelompokan potongan HTML-nya, kita bikin event-nya, mending kita pakai template format yang sudah ada gitu loh. Sehingga kita bisa fokus ke codingan utama kita. Kita nggak perlu mikirin koneksi antar file gimana, cara dia bisa membaca library gimana. Sudah ada hal itu dilakukan oleh orang lain dan semua orang yang mulai project pasti melakukan hal yang sama. Lantas kenapa kita harus melakukannya lagi gitu kan? Nah, itu kenapa kita menggunakan Vue.js ya. Jadi alasan kenapa kita menggunakan framework itu adalah untuk efisiensi. Kita tidak perlu melakukan hal yang sudah dilakukan orang lain. Oke? Nah, lantas kenapa Laravel dan Vue.js gitu loh. Nah, karena Vue.js ini sudah didukung secara resmi oleh Laravel.
Jadi kalau kita sudah menggunakan backend Laravel, praktik terbaiknya dan praktik termudahnya, praktik yang paling mulusnya, yang paling minim risiko itu adalah Vue.js karena sudah didukung secara langsung. Bisa nggak pakai yang lain? Bisa. Kita bisa pakai React di situ, bisa pakai Express di situ, gitu loh. Tapi itu kan tidak didukung secara langsung oleh Laravelnya, tapi didukung belakangan gitu. Nah, jadi akan lebih baik kita pakainya Vue.js. Tapi selain itu, Vue.js itu punya kelebihan-kelebihannya sendiri dibandingkan React gitu. Banyak sekali kelebihannya, teman-teman bisa cari sendiri. Gitu ya. Nah, itulah kenapa kita pakai Laravel, itu kenapa kita pakai Vue.js. Kemudian apa itu Laravel, apa itu Vue.js. Nah, udah kita bahas. Nah, lantas Laravel itu perannya apa? Laravel itu perannya di backend. Vue.js perannya di front end gitu. Soal backend dan front end itu, backend itu adalah server yang menyiapkan data, sedangkan front end itu adalah yang menyajikan data ke user gitu. Nah, jadi Laravelnya hanya sebelumnya sebelum kita pakai Vue.js ya, itu kan Laravel aja ya kan. Nah, Laravelnya yang berperan sebagai backend sekaligus front end. Jadi ketika ada seorang user mengunjungi website kita, maka Laravelnya akan mengumpulkan data dari database, kemudian dia susun menjadi HTML, dia jahit HTML-nya, gabungan-gabungan HTML yang terpisah-pisah itu dia jahit, dia masukkan datanya, dikirim data yang lengkap itu ke user, ke laptop pengguna, bentuk utuh, siap tampil gitu. Nah, artinya apa? Banyak proses yang terjadi di belakang dulu, baru kemudian dikirim hasil jadinya ke user. Sedangkan ketika kita setelah menggunakan Laravel featuring Vue.js, maka Laravelnya hanya mengumpulkan data dari database, kemudian langsung kirim ke user. Mentah, data teks mentah bisa dikirim ke user. Nah, sampai di user, di laptopnya si pengunjung website kita, nah itu menggunakan Vue.js akan dijahit ulang data-data itu, gitu loh. Jadi sebagian besar proses terjadi di laptop pengguna. Akhirnya apa? Yang berat itu ya laptop pengguna, laptop server kita, komputer server kita akan lebih ringan pekerjaannya sehingga bisa dikunjungi oleh lebih banyak orang, gitu. Ya, nah itu salah satunya kenapa kita memindahkan fungsional view front end-nya dari hanya Laravel menjadi Laravel featuring Vue.js. Oke? Nah, itu sekadar permulaan. Kemudian, sebelum kita mulai menginstal Laravel featuring Vue.js, ada banyak hal yang sudah harus tersedia di komputer kita. Jadi kalau teman-teman belum punya ini, silakan pause videonya, temukan tutorialnya di internet. Sesuai sistem operasi masing-masing. Itu bisa Linux, bisa Windows, bisa Mac, tutorialnya pasti beda-beda. Tapi setelah hal-hal ini ada di laptop teman-teman, mau sistem operasi apapun, belakangnya pasti semua sama. Caranya semua sama, gitu ya. Cara ke belakangnya semua sama. Apa aja itu? Yang pertama, teman-teman harus punya PHP, oke? PHP versi 8.1. 8 boleh, 8.1 boleh. Kalau lebih rendah jangan, oke? Teman-teman harus punya Composer, ya. Apa itu Composer? Nanti kita bahas. Kemudian teman-teman harus punya Node.js. Oke, teman-teman harus punya npm. Nah, kalau udah punya keempat-empatnya ini, baru kita bisa mulai projectnya. Oke, nah cara ngeceknya gimana? Oke, kita langsung ke terminal aja. Oke, cara ngeceknya yang pertama adalah untuk ngecek kita punya PHP atau tidak ya. PHP min version. Oke, kalau munculnya versi dari PHP-nya, maka berarti teman-teman udah punya PHP-nya. Bisa kita lanjutkan. Lalu cek teman-teman punya Composer nggak? Gitu. Kalau ada, bisa lanjut lagi. Oke. Teman-teman punya Node min version. Kalau keluar hasilnya, berarti ada. Kemudian ada npm min version. Oke. Kalau ada salah satu dari 4 ini yang belum punya, yang belum dimiliki, silakan di pause dulu videonya, diinstal dulu. Cari aja di Google. Misal teman-teman pakai Windows, ya udah cari how to install PHP Composer on Windows gitu. Misalkan pakai Mac ya how to install Node.js npm on Mac gitu kan. Ya udah, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris bebas. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan mulai install. Di sini jangan bingung kalau saya pakai dua terminal. Ini terminal 1, ini terminal 2. Pada praktiknya karena sini saya pakai Linux ya, saya pakai terminal. Karena saya pakai Linux, makanya saya pakai terminal. Dan di sini ada dua terminal ini, jangan bingung ya. Ini untuk mempermudah video tutorialnya aja. Kalau teman-teman pakai Linux, tetap pakainya bakal satu terminal aja sebenarnya itu ya. Nah, kalau pakai Windows silahkan pakai command prompt. Kalau pakai Mac juga silahkan pakai terminal juga sama. Oke.
Ini sebenarnya satu terminal aja, cuma kelihatannya aja ada dua ini. Oke. Nah, oke, mari kita mulai proses instalasinya ya. Kita list dulu apa aja yang akan kita lakukan. Oke, yang pertama kita akan install project Laravel. Oke, setelah kita install project Laravel, kita akan install Vue.js ke Laravelnya, gitu. Jadi kita install Vue.js ke Laravelnya, tapi Laravelnya belum mengenali si Vue.js itu, baru keinstall aja gitu, baru ditaruh aja di situ. Nah, agar Laravelnya menggunakan Vue.js yang udah diinstal itu, kita akan setup Laravel untuk menggunakan Vue.js. Oke. Nah, setelah itu Laravelnya udah, Vue.js-nya udah digunakan oleh Laravel. Nah, baru kita download dukungan atau library dari Vue.js-nya. Ya. Nah, setelah itu, sampai titik ini kita udah bisa ngoding nih. Kita udah bisa ngoding Vue.js-nya, kita udah bisa ngoding Laravel. Nah, secara default Laravel itu udah ada codingan defaultnya untuk menampilkan halaman welcome ya. Kemudian secara default Vue.js itu juga udah ada nanti codingan contohnya, codingan example-nya yang bisa kita gunakan. Nah, karena udah ada codingan contoh, mending kita lanjutkan dulu sampai muncul codingan contoh itu, biar kita tahu kalau server kita gagal atau berhasil ya. Nah, kalau Laravel itu kan setelah, kalau PHP ya, setelah kita ngoding itu kan bisa langsung diakses ya, di save bisa langsung kita coba gitu kan, biasa ya codingan PHP pada umumnya gitu. Tapi kalau Vue.js, kalau setelah kita ngoding itu harus di-compile dulu ya. Jadi kita compile untuk pertama kali codingan contoh itu. Nah, baru setelah itu kita cek fungsional Vue.js-nya. Nah, lebih kurang ini aja yang akan kita lakukan di video ini. Dan jangan lupa juga di akhir nanti akan ada bonus untuk teman-teman, yaitu rekomendasi atau bukan rekomendasi sih, lebih ke tips-tips lah, tips-tips gitu, bagaimana tips-tips penggunaan Vue.js yang baik dan mudah ke depannya gitu. Bahkan setelah di-compile nanti Vue.js ini bisa ditaruh di mana yang akan lebih ringannya gitu. Ada tipsnya nanti terakhir ya. Oke, sip. Mari kita mulai dari yang pertama. Kita ke terminal. Oke. Siap-siap ya. Yang pertama kita akan install Laravel. Caranya adalah menggunakan Composer. Nah, Composer ini teman-teman kalau yang belum tahu ya, Composer ini adalah package control ya, atau library manager untuk bahasa PHP gitu ya. Jadi bahasanya PHP, frameworknya Laravel, dan yang memanage library-library dari PHP ini yang akan digunakan oleh Laravel, yang akan digunakan oleh tampilannya, nah itu namanya Composer ya. Jadi Composer ini hubungannya dengan PHP, bukan dengan Laravel ya. Dengan Composer ini kita bisa menginstal bukan cuma Laravel, kita bisa install framework lain gitu. Dengan Composer kita bisa nambah plugin, ngapus plugin dengan mudah, kita bisa ambil library orang gitu kan untuk jadi codingan kita gitu ya. Jadi kita menggunakan Composer. Oke. Nah, kalau pakai Composer itu sintaksnya kalau kita mau buat project itu caranya adalah create min project. Oke. Min prefer min this. Oke. Nah, sampai titik ini masih sintaknya Composer ini, bukan sintaknya Laravel ya. Nah, menggunakan Composer, apa yang akan kita install? Ya akan kita install bisa apa aja, bisa CodingNator, bisa Laravel, bisa macam-macam. Nah, kita akan menginstal Laravel /Laravel. Kenapa pakai Laravel /Laravel? Laravel pertama itu nama akun si pengelola Laravel ini di Composer, di websitenya Composer. Laravel kedua itu nama projectnya gitu loh. Karena si akun Laravel ini punyanya bukan cuma project Laravel doang gitu ya. Nah, kemudian spasi, apa nama folder dari project kita setelah ini? Oke, dalam hal ini saya kasih aja contohnya sistem pakar. Oke, nah kita enter, maka dia akan mendownload project Laravel dari internet, kemudian membuatnya menjadi sebuah directory yang tersusun rapi di komputer kita. Kita tunggu sampai selesai. Nah, udah selesai. Nah, maka kita lihat akan ada folder tambahan sistem pakar. Kalau di Linux nih saya ketik ls itu untuk menampilkan list file dan folder di komputer ini gitu kan. Tapi kalau teman-teman pakai Windows silakan lihat di file explorer-nya, harusnya sudah akan ada folder sesuai nama yang kita tentukan tadi. Namanya sistem pakar. Oke? Nah,
Kalau di Linux kita tinggal cd aja ke sistem pakar, ke folder yang tadi itu. Tapi kalau teman-teman pakai Windows, silakan ini masuk dulu ke File Explorer, baru di dalam folder sistem pakar ini, shift klik kanan, open PowerShell here atau apa gitu ya. Silakan sesuaikan kalau untuk pengguna Windows. Nah, sekarang kita udah di sistem pakar, di terminal satunya lagi saya juga masuk ke sistem pakar. Sekali lagi jangan bingung kalau saya pakai dua terminal di sini untuk simplicity aja. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Tapi harusnya sampai titik ini nih, website Laravel basicnya udah bisa diakses nih. Tapi khusus untuk pengguna Linux, ini khusus untuk pengguna Linux ya. Kita beri izin dulu ya. Beri izin dulu ke folder ini agar bisa diakses oleh web server ya. Oke, caranya adalah sudo chmod -r 777 chmod itu adalah perintah di Linux untuk mengubah izin sebuah folder agar tidak segala sesuatu bisa mengakses folder kita. Nah, -r itu berarti rekursif ya. Itu agar hal itu diterapkan ke folder-folder anak-anaknya juga semua. 777 itu artinya akses full ya. 77 itu akses full. 3 kali itu karena yang pertama itu application, yang kedua group, yang ketiga user ya. Nah, titik itu artinya folder saat ini. Nah, setelah kita berikan izin, kita tandai bahwa folder itu milik siapa ya. Kita bisa pakai chown ya, owner ya, chain owner. Oke, -r juga rekursif untuk ke dalam-dalamnya juga. Kita berikan owner itu adalah www.stripdata www.stripdata di folder storage. Oke, dah. Nah, ini hanya berlaku untuk pengguna Linux ya. Kalau untuk pengguna Windows nggak usah gitu. Kalau Mac juga kayaknya nggak usah deh gitu. Nah, sampai titik ini kita udah bisa akses dengan catatan teman-teman sudah harus menjalankan web servernya. Web server PHP-nya ya, web server Apache-nya. Apache boleh, Nginx boleh gitu, apapun boleh ya. Kalau nggak pakai PHP, nggak pakai Nginx, nggak pakai Apache, nggak pakai Nginx juga bisa. Teman-teman bisa jalankan PHP artisan serve, gitu ya, server, nggak pakai R ya, bukan server tapi server. Ya, nah kalau teman-teman jalankan ini, dia web server bawaannya Laravel itu akan jalan ya. Tapi saya karena udah pakai Nginx saya nggak jalanin ini lagi. Oke. Nah kalau udah sampai di titik ini, kita baru jalankan satu step tadi ya ke Composer Create Project Laravel ya. Step berikutnya belum tuh. Ya, sampai titik ini kita udah bisa akses. Coba new tab di Google Chrome. Nah di sini kita bisa ketik localhost muncul. Welcome to Laravel. Info ya. Localhost. 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 Pelan-pelan guys. Nah, welcome to Laravel. Berarti project basic dari Laravelnya sudah terinstall. Kalau kita nggak mau pakai Vue.js nih, udah bisa mulai ngoding Laravel di sini ya. Kita nggak perlu nginstal apa-apa lagi, udah bisa langsung ngoding aja gitu. Tapi karena kita mau Vue.js, ada langkah berikutnya. Oke, ke terminal lagi. Kita lanjut ke step 2. Step 2 adalah kita akan menginstal Vue.js ya. Kita menanamkan Vue.js ke dalam project Laravel ini. Tapi belum memperkenalkan Laravel ke Vue.js-nya ya, baru menginstal aja. Oke, caranya masih pakai Composer. Composer ya, Composer require Laravel UI. Laravel/UI. Oke. Nama akunnya Laravel, nama projectnya UI. Oke. Nah, kita download. Dia bakal download. Pastikan teman-teman punya koneksi internet ya. Karena bekerja dengan codingan itu, apalagi untuk codingan yang seperti ini itu wajib banget harus selalu terhubung ke internet. Oke. Nah, kalau udah, kita masuk ke step 3, step selanjutnya, yaitu memperkenalkan Laravel ke Vue.js-nya. Memerintahkan Laravel untuk jangan pakai view bawaannya Laravel, tapi pakai view-nya Vue.js gitu loh. Karena view bawaannya Laravel itu ada ya. Itu ada di folder resource view. Nah, di sini ya. Tapi kita tidak akan pakai ini gitu. Kita akan perintahkan Laravelnya jangan pakai itu tapi pakai Vue.js gitu. Nah, caranya adalah PHP artisan UI Vue gitu. Nah, kalau kita maunya bukan Vue tapi maunya React bisa aja. Ini tinggal ganti aja UI spasi React gitu ya. Nah, kita pakainya Vue. Nah, selesai? Nah, udah. Sampai titik ini kalau muncul kayak tadi itu berarti udah berhasil ya. Kita balik ke terminal sebelahnya. Oke. Nah,
Nah, maka akan terbuat sebuah file bernama package.json. Kita lihat ya, Sublime. Kita buka folder project ini menggunakan kode editor ya. Teman-teman bisa menggunakan Sublime Text. Saya di sini menggunakan Sublime Text. Kalau menggunakan Visual Studio Code juga boleh. Pokoknya kode editor apapun ya. Nah, kalau udah dibuka folder ini menggunakan kode editor, kita bisa temukan file yang namanya package.json. Nah, di sini kita bisa lihat Vue.js-nya sudah terpasang, ada Bootstrap juga otomatis di situ Bootstrap 5 ya. Teman-teman bisa lihat ada Pooper juga, ada Axios ya. Semuanya nanti akan kita pakai, oke? Tapi ini baru file yang melist kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Dia baru ngelist aja kebutuhan-kebutuhannya, tapi belum di-download, oke? Nah, ke terminal. Sekarang kita download. Ya, kita sudah pakai Composer sekarang karena urusannya dengan Vue.js, kita pakainya npm, oke? npm, makanya harus punya npm dulu, oke? npm spasi install. Nah, bisa npm install. Kalau teman-teman menemukan tutorial nanti yang npm spasi i juga oke, tidak apa-apa, gitu. npm spasi i di enter aman juga, gitu loh. Nah, kalau npm spasi install juga oke, gitu. Nah, karena tadi kita baru install Vue.js, terus kita memperkenalkan Laravel ke Vue.js, tapi dependensi atau library pendukung untuk Vue.js itu belum kita install. Makanya kita npm install. Kalau kita jalankan npm install ini, dia akan ngebaca file package.json tadi, dia list apa aja kebutuhannya, lalu dia download dan pasang di sini. Oke, kita install. Nah, ini emang terkadang loadingnya bisa lama ya, karena memang dia akan mendownload dari internet dan lumayan banyak sebenarnya yang akan didownload teman dia. Nah, setelah ini akan ada satu tips trik gitu. Karena hal yang paling sering terjadi ya error ya. Setelah ini kita coba lihat. Kita tunggu sampai selesai dulu. Oke. Nah, triknya apa? Triknya adalah jalankan sekali lagi npm install itu. Karena memang terkadang npm install itu kalau dia ngambil dari package.json itu ada yang gagal download, dia lanjut aja gitu kan. Nah, karena yang download itu kadang membutuhkan download yang lain dulu gitu kan. Nah, maka kita harus jalanin sekali lagi. Tuh. Nah, dia lanjutkan gitu. Jadi kadang harus 2 kali npm install itu. Nanti ada juga perintah yang harus 2 kali juga gitu. Nah, oke. Nah, sampai titik ini udah step ke berapa nih? Nah, sampai titik ini Vue.js yang udah siap untuk dipakai, ya. Tapi mending kita cobain langsung codingan defaultnya. Kita ke Sublime Text. Nah, codingan contohnya itu ada di resource. JS app.js. Nah, ini codingan contoh untuk JavaScript-nya ya. Dan dia sudah bikinkan untuk kita gitu loh. Default contohnya biar kita gampang ngetes dia rusak atau enggak gitu ya. Nah, ini untuk JavaScript-nya. Sehingga kalau codingan contohnya udah ada berarti dia nggak kosong-kosong banget. Kita udah bisa compile berarti. Untuk compile aja. Kita nggak harus ngoding dulu baru bisa di-compile gitu. Untuk ngetes dia berfungsi aja, kita udah bisa langsung compile. Dan jangan lupa, kalau kita pakai Vue.js, setiap kali kita nge-save, itu harus di-compile lagi gitu. Ya, setiap kali nge-save harus compile lagi, save harus compile lagi. Ada nggak caranya biar otomatis pas di save langsung compile? Ada, tapi nanti aja, oke? Nah, ini untuk yang JavaScript, sedangkan untuk yang CSS itu ada di folder resource SISS. Di file app.scss. Nah, ini. Udah ada codingan CSS-nya juga. Di sini kelihatan dia ngimport Bootstrap ya. Jadi kalau kita pakai Bootstrap tuh kita nggak perlu lagi download Bootstrap terus diekstrak zip-nya, habis itu taruh, wow foldernya banyak banget, filenya banyak banget. Udah nggak perlu lagi. Karena Bootstrap-nya semua CSS kita, library akan masuk ke file ini gitu. Makan di-compile menjadi satu file aja gitu. Oke, kita coba ke terminal. Nah, kita compile sekarang ya. Caranya adalah npm run dev. Oke. Dah? Nah, ini triknya dia harus kadang dijalankan. Oke. Kita tunggu dulu ya. Oke, error. Nah, ini triknya ya. Dia kadang harus dijalankan 2 kali. Gitu.
Dengan mengcompile ini, seluruh library-library JavaScript dan library-library CSS yang kita butuhkan itu akan di-compile menjadi satu file yang sangat kecil ya, dua file yang sangat kecil ya, sehingga kita bisa pakai dengan mudah gitu. Kan kalau misalkan kita ngoding HTML tuh kadang agar tampilannya bagus, responsif segala macam tuh library bisa banyak banget kan. CSS yang dipakai bisa belasan gitu, JavaScript-nya bisa belasan, nggak cuma Bootstrap aja, ada yang pakai awal carousel, ada yang pakai video.js gitu kan. Nah, itu kan banyak banget. Nah, ini kalau pakai compile ini, dia akan di-compile menjadi file yang sangat kecil. Kita bisa lihat di folder public ya. Itu akan ada folder CSS dan JavaScript yang dibikin sama dia. Oke, isinya adalah kita lihat yang CSS ya. Tuh, jadinya app.css. Satu file aja kecil gitu. Satu file kecil aja yang udah memuat semuanya. Itu pun dengan public JS. Nah, ada app.js. Satu file kecil aja yang udah memuat semuanya. Oke. Nah, kedua file ini app.js dan app.css ini sudah bisa kita pakai di file HTML kita. Gitu ya. Di file HTML kita. Itu udah bisa dipakai gitu. Nah, gimana file HTML-nya? Nah, kita coba langsung ya biar kita tahu itu error atau enggak. Kita ke Sublime Text. Nah, file HTML ini kita buat di dalam folder resource, views, welcome. Nah, ini codingan welcome ya. Nah, ini tampilan apa? Ini tampilan yang ke Chrome. Nah, ini tampilan yang ini, welcome to Laravel ini, gitu. Codingannya mana? Sublime. Nah, codingannya ini, gitu ya. Karena kita mau habis ini pakainya foo, maka ini kita delete aja semua. Oke? Nah, kita delete semua. Kita ganti dengan codingan HTML kita sendiri. Oke? Kita cara bikin coding struktur HTML ini cepat. Untuk Sublime Text dan VS Code ya, teman-teman bisa pakai tanda seru, tekan tab, jadi semua. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau pakai Bootstrap itu kan kita nambahin Bootstrap-nya itu sebelum tutup head ya. Nah, di sini kan kita nambahin Bootstrap di sini biasanya kan. Nah, kita pakai link tuh href ya. Nah, tapi sekarang kita nggak bikin nambahin Bootstrap di sini, kita nambahinnya /css/app.css. Kenapa? Karena Bootstrap-nya udah ada dalam ini gitu. Bahkan bukan cuma Bootstrap, termasuk semua CSS lain yang mau kita tambahkan nanti dia akan masuk ke ini, ke sini gitu. Dan akan nambahkannya di yang SCSS ya. Tapi kita setelah di-compile dia akan menjadi file app.css. Kita mau pakai 10-20 library CSS juga dia akan jadi satu file kecil aja gitu. Kecil banget gitu, hitungan KB aja gitu. Ajaib kan? Oke. Nah, kemudian begitu juga untuk yang ininya. Ini setelah buka body ya. Nah, itu juga dengan JavaScript-nya ya. Script, oke. src gitu ya. Nah, biasanya kita akan arahkan ke bootstrap.js ya atau bootstrap.min.js. Sekarang nggak ke js/app.js. Nah, ini udah mengandung bootstrap.js, sudah mengandung Vue.js juga. Oke. Nah, hanya sampai sini aja CSS dan JavaScript-nya. Semua CSS yang kita punya udah masuk ke sini. Jadi codingannya jadi lebih simple dan ukurannya kecil banget ya, jadi ringan gitu. Dan semua dibebankan ke komputernya user bukan komputer server gitu. Oke. Ini setelah buka body. Nah, biasanya kalau kita pakai codingan biasa tanpa Vue.js, maka seluruh HTML kita, struktur HTML kita akan dibikin di dalam tag body ini ya. Nah, akan dibuat dalam tag body kayak navbar-nya, button-nya gitu kan, kayak ada paragrafnya, semua di sini. Nah, ada gambar segala macam. Tapi kalau kita pakai Vue.js, kita punya body kita sendiri ya. Kita akan buat div dengan ID app. Kayak gitu. Div ID-nya app. Nah, ini yang akan menjadi body kita. ID-nya harus app, nggak boleh yang lain. Div ID-nya harus app. Oke? Ini yang akan menjadi body dari HTML kita, bukan body yang di atas lagi. Karena kita udah nggak HTML murni lagi, kita udah HTML-nya Vue.js gitu. Nah, apapun yang kita tulis di dalam app ini itu akan diakui oleh Vue.js. Tapi kalau di luar ini nggak diakui, ya. Nah, sekarang sampai sini kita save. Tapi agar kita bisa melihat bahwa berhasil atau tidaknya instalasi Vue.js kita, nah, kita coba panggil sebuah kelasnya Bootstrap ya. Kenapa? Itu yang kita lakukan karena di atas kan kita tidak pernah memanggil Bootstrap secara langsung kan. Tapi kalau tiba-tiba kita bisa menjalankan kelasnya Bootstrap, berarti file app.css di atas ada Bootstrap-nya. Kalau dia ada Bootstrap-nya, berarti Vue.js-nya berhasil gitu loh. Nah, gitu aja cara ngetesnya ya.
Nah, kita coba panggil salah satu kelas bootstrap apa aja, bisa H1 gitu. H1 misalkan kita kasih kelas text strip danger. Tipu nggak danger itu? Enggak ya, danger. Nah, jadi itu H1 kelasnya danger, kita kasih misalkan halo dunia gitu ya. Nah, oke. Nah, kelas text strip danger ini kan kelasnya bootstrap untuk membuat sebuah teks itu menjadi warna merah ya. Nah, dan ini hanya ada di bootstrap gitu. Dan kita tidak pernah memanggil bootstrap di atas. Nah, kalau tiba-tiba dia bisa menjalankan ini, berarti dia udah mengandung bootstrap, berarti Vue.js-nya berhasil, oke? Kita tes save, oke? Ke Chrome. Oh, oke. Oh ya, oke. Sip Chrome ya. Oke, kita tes merah. Oke. Tiba-tiba dia jadi merah, padahal kita nggak pernah manggil bootstrap, berarti Vue.js-nya berhasil. Kita coba yang lain ke Sublime. Kita coba tambahkan yang lain. Kelas yang bootstrap yang lain, text strip center. Nah, habis dia dibikin merah, dibikin ke tengah, ke Chrome. Jadi ke tengah. Nah, oke. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita nggak punya bootstrap, ya karena Vue.js-nya berhasil diinstal. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai. Kita udah siap untuk ngoding HTML di dalam app. Jangan lupa, di dalam ID app. Jangan di body kayak biasa, karena bodinya sekarang adalah app ini. Oke. Nah, kita udah bisa ngoding di sini. Vue.js-nya udah bisa mempersiapkan API di Laravel-nya. Dan untuk API di Laravel-nya, silahkan cari tutorial Laravel biasa aja, nggak apa-apa. Untuk menggunakan Vue.js-nya, udah bisa kan cari tutorial Vue.js biasa juga bisa. Nggak harus yang ada Laravel-nya. Gitu. Tinggal di combine nanti digabung gitu. Kalau ada tutorial yang ternyata bisa ada Laravel dan Vue.js-nya sekaligus, nah itu lebih bagus gitu. Pokoknya basicnya kayak gini ya. Saya coba contohkan di sini contoh powerfulnya Vue.js itu kayak gimana sih gitu. Nah, studi kasusnya ini. Kita ke Chrome. Nah, biasanya kalau kita mau looping sesuatu menjadi banyak, kalau hanya menggunakan Laravel aja, kita akan menggunakan add for each, ya kan? Add for each, misalkan kita mau ngulang tulisan H1 ini 10 kali gitu kan, maka add for each dia ada 10 kali gitu kan, terus ada add and for each. Nah, itu ribet gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan Vue.js, contoh kita persiapkan datanya ke Sublime. Nah, kita mulai ngoding Vue.js sekarang ya. Ngoding Vue.js itu ada di resource, js, app.js. Udah? Nah, ini apa yang saya ketik ini nggak usah dipusingkan ya. Ini contoh dulu aja ya. Kita belum masuk ke konten utama materinya ya. Kita ada di sini ada L di sini, L ada ya. Nah, oke, ada L. Ini di akhir barisnya udah koma. Nah, di sini kita bikin data buka kurung kurawal, return. Ini apa nggak usah dipusingkan ya. Nah, return. Nah, sini saya bikin looping deh. Ini bebas aja sebenarnya. Kita bikin variabel ya. Nah, di dalamnya itu kurung siku, ya kan? Oh, atau cara yang lebih simpel deh. Ini Ctrl Z semuanya. Saya kepikiran cara yang lebih simpel nih. Oke. Nah, kita balik ke yang ini tadi, yang welcome.blade.php. Yang di resource view. Nah, welcome.php. Nah, kayak gini aja. Cara yang lebih simpel lagi gitu. H1. Ini H1 ya. Kita mau ngulang H1 ini sampai 10 kali misalkan ya. Nah, ya sampai 3 kali lah. Nggak usah banyak-banyak. Ini H1 ya. Oke. Kita tinggal bikin vstrip4 gitu. Ya. Jadi Vue.js itu setiap sintaknya itu akan menjadi kayak atribut HTML gitu. Tapi atributnya itu atribut yang khususnya Vue.js, bahkan atribut yang bisa kita bikin sendiri gitu loh. Nah, jadi nggak ada lagi tuh codingan kita murni HTML semua, jadinya nggak ada add for each-nya, kan di HTML nggak ada add lah. Ini kok ada add-nya gitu kan, nah susah. Nah, ini kalau pakai Vue.js nih kayak gini aja, v-for, v-if gitu kan, v.2 else gitu, v.2 bind gitu. Kayak gitu ya cara kerjanya. Gampang ya, dia atribut-atribut kayak gini aja. Oke. Ini dalam petik ya. Kita tinggal ketik i in misalnya di sini kurung siku, tutup kurung siku. Kita kasih aja 1,2, 3, 4 gitu. 5 gitu. Contoh ya. Di save ke Chrome. Dia harusnya ngulang 5 kali. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk ngulang 5 kali itu cuma pakai atribut-atribut kayak gitu aja gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau mengkondisikan sebuah elemen tuh hanya akan muncul kalau sebuah tombol diklik. Itu kita tinggal tambahkan v-if gitu. Kayak gitu. Nggak perlu lagi ada add if, add and if. Apalagi kalau misalkan kita pakai PHP itu harus buka tag PHP terus if terus tutup tag PHP di dalamnya bikin lagi, wah ribet gitu. Ya. Contoh lagi misalkan kita mau gimana caranya sebuah elemen itu bisa hilang kalau kondisi tertentu. Kita bisa pakai vstrip show
Ya, banyak istilahnya itu kalau kalau di HTML biasa, sesuatu yang ada di dalam tag ini kan disebutnya atribut ya. Nah, tapi kalau um, atribut itu adalah miliknya Vue.js, itu disebutnya direktif. Gitu. Direktif Vue.js. Nah, banyak banget direktif Vue.js. Ada v-for, ada v-if, ada v-bind, ada v-once, v-on gitu ya. Nah, kita misalkan pengen tahu kapan sebuah elemen itu diklik gitu. Kalau pakai JavaScript biasa ya, pakai jQuery kan kita harus select elemennya, terus dot on, buka kurung, klik function, lama gitu. Kalau pakai JavaScript normal apalagi JavaScript native, kita harus panggil dulu, bikin variabel dulu di bawah tuh di text script itu tuh. Kita bikin variabel kayak var button sama dengan dokumen.getElement by ID, ribet. Sedangkan kalau di ini di Vue.js kita tinggal tambahkan spasi add click, udah gitu, sama dengan tick 2, udah gitu ya. Jadi itu kenapa alasan kita menggunakan Vue.js ya, karena mempermudah banget ini urusan kita gitu. Pengalaman banget baru kemarin banget itu ya. Saya kemarin tuh bikin ini enggak lama juga kalau saya buka dokumennya ya. Jadi saya mau bikin sidebar di sebelah kiri sini nih. Coba mouse-nya. Di sebelah sini kiri sini saya mau bikin sidebar, button-button gitu. Yang kalau mouse di hover ke situ, sidebar-nya jadi besar. Kalau mouse-nya dijauhin, sidebar-nya nutup lagi. Itu saya lihat codingan Bootstrap di internet itu butuh 200 baris. Sedangkan pakai Vue.js saya cuma bikin 5 baris aja. Beneran 5 baris aja ya. Kita coba cek aja ya, kita coba cek ya. Tapi kalau mau di running lama nih, saya liatin codingnya aja. Ke terminal. Kita liatin ya. Ini terminal ya. Codingannya dikit banget, benar-benar dikit banget. Dokumen, Pertamina, RTOC, API, Laravel, resource, JS, views, layouts. Oke, kita buka yang header. Oke, dah. Nah, itu ada di bagian yang sebelum tutup template. Nah, nanti codingan Vue.js itu bakal kayak gini ya. Nah, sebelum tutup template nih di atas nih ada div yang punya kelas bukan, kelasnya itu di atasnya itu yang apa? Position strip fixed ya. Position min fixed ada. Div yang kelasnya position min fixed. Ada. Nah, itu dari buka div itu sampai tutup divnya berapa tuh? Ada 5 baris, 10 baris, 3 baris. 6 baris doang. Ya gitu. Pakai Vue.js tuh kelihatan nggak? Ada v-for di situ, ada ada add click di situ gitu loh. Ada ya, macam-macam gitu. Nah, codingan Vue.js itu nanti bakal kayak gini. Nah, bagian scriptnya lebih kurang nanti bakal kayak gini. Simple aja kayak gitu. Tuh lihat nggak tuh? Ada bikin data, bikin metode gitu. Kelompoknya jelas gitu. Ya. Nah, lebih kurang kayak gitu ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup ya, itu bagus ya pakai Vue.js ya. Bagus ya pakai Vue.js kayak gitu. Oke. Nah, terakhir sebelum kita tutup. Nah, ketika sebuah file Vue.js sudah dikompil, maka dia akan menjadi app.css dan app.js ya. Dan halaman ini yang awalnya .php ini udah bisa kita keluarkan ya. Kita tinggal Ctrl U kalau di Google Chrome tuh kita Ctrl A ya. Ini codingan HTML jadinya, copy, simpan menjadi file HTML gitu loh. Simpan menjadi file HTML, misalkan namanya index.html. Nah, lalu kita gabungkan dengan file app.css tadi dan app.js. Udah 3 file itu aja, itu akan kita taruh di GitHub Pages, kayak kita taruh di server yang cuma bisa jalanin HTML doang, nggak ada PHP-nya, bisa gitu. Ya karena apa? Karena JavaScript-nya udah di-compile. Kita nggak perlu PHP lagi di situ gitu. Kecuali datanya nanti yang API-nya itu. API-nya nggak harus Laravel juga, bisa minta ke yang lain gitu. Jadi hanya dengan 3 file aja website kita udah benar-benar lengkap gitu. Bisa pindah-pindah halaman gitu. Lengkap. Istilahnya adalah SPA, Single Page Application. Teman-teman bisa cari keyword Vue.js SPA nanti ya, Vue.js Single Page Application. Jadi itu kita hanya satu halaman aja, tapi seolah-olah dia banyak halaman. Kita bisa klik pindah-pindah halaman tuh kayak dari /home ke /user ke /profile, tapi sebenarnya halamannya nggak nge-reload gitu. Yang nge-reload cuma data JavaScript-nya aja gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu tentang Laravel dan Vue.js. Semoga bisa menjadi bahan dasar untuk teman-teman belajar mencari tutorial yang lain ya, yang lebih lengkap. Tapi semoga ini sudah menjadi trigger untuk teman-teman memiliki ketertarikan ke Laravel dan Vue.js. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.